kalau ayah memiliki hubungan yang sehat, hubungan yang dekat dengan anak perempuannya akan menurunkan resiko anak perempuan untuk mengalami depresi dan kecemasan. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Hadir lagi nih saya dengan Kak Melista tentu saja di segmen kedua yang mungkin materinya udah ditunggu-tunggu nih oleh Bunda-Bunda. Tapi saya mau ngingetin lagi nih tentang acara Generos Fest. Nah, yang perlu ayah Bunda tahu yang lagi nonton, Generos Fest itu apa sih? Jadi Generos Fest ini merupakan upaya Generos untuk mewujudkan cita-cita si kecil. Dengan cara apa? Dengan mengadakan lomba-lomba untuk mengembangkan bakat minat anak. Contohnya kemarin ada lomba tahfiz Quran cilik. Terus bukan hari ini sih, mungkin saat ini lagi running math competition yang bisa diikutin adik-adik di rumah. Dan tentunya nanti ada lomba balance bike, ada juga duta Bunda Generos, dan terakhir ada lomba mewarnai. Dan tentunya acara ini bisa diikuti oleh Bunda dan si kecil secara gratis ya. Untuk informasi lebih lanjut Bunda bisa cek media sosial Generos di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi nih di segmen kedua. Tadi di segmen pertama yang mungkin kalau ayah bunda langsung tiba-tiba nonton segmen kedua nih, harus wajib banget nonton segmen 1 dulu nih, karena kita membahas tentang peran ayah ataupun gimana kalau anak ini tidak dipenuhi peran ayahnya. Nah, lanjut lagi kita akan membahas di segmen kedua ini tentang kehadiran ayah untuk anak-anak nih. Aku balik lagi dong tentu saja dengan Kak Melisa yang tentunya saja kita masih membahas ya Kak ya tentang ayah untuk perkembangan anak ini seperti apa. Nah, sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang fatherless nih ya, khususnya untuk di Indonesia. Kalau misalnya nih Kak, mungkin yang stigma orang Indonesia tahu, mungkin aku nggak tahu sih, mungkin bukan hanya di Indonesia aja. Gimana sih pendapatnya Kak Melisa nih tentang kalau misalnya ayah itu biasanya lebih dekat dengan anak perempuannya, atau sebaliknya nih anak perempuannya ini biasanya lebih dekat dengan ayah. Nah, sebaliknya biasanya anak laki-laki ini lebih renggang atau mungkin lebih kesannya cuek sama ayahnya. Itu apakah benar gitu loh Kak? Nah, ini menarik nih karena kita berdua anak perempuan ya. Iya betul, karena kayak nggak ada tengahnya nih. Habis ini kita cek and recheck Mungkin diri sendiri ya. Boleh. Oke, nah ternyata dalam ilmu psikologi ada sebuah teori yang menyebutkan anak perempuan pada fase usia tertentu memiliki ketertarikan pada ayahnya. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan kenapa tadi dibilang kayaknya anak perempuan lebih dekat deh sama ayahnya. Atau kita sering lihat sekitar kita, kayaknya iya deh, emang bener anak perempuan tuh lebih dekat, lebih manja, clingy sama ayahnya gitu ya. Tapi juga saya mendengar suara hati ayah bunda atau yang lainnya gitu ya, bahwa mungkin kita bisa dalam hati kita mikir, tapi saya ada loh lihat anak perempuan yang gak deket sama ayahnya. Tapi saya juga lihat ada anak perempuan yang takut, yang justru kalau ketemu ayahnya itu akan menjauh. Tapi tadi dibilang secara teori ada ketertarikan antara anak perempuan dengan ayahnya. Nah, ini gimana nih ya? Jadi pusing sendiri nggak? Tenang. Ini ibaratnya sebuah hubungan pas kita lagi PDKT deh nih ya. Mungkin Mbak Asasi atau ayah bunda mengulang-ulang memori waktu itu ya, masih PDKT, masa-masa pacaran. Kan memang akan lebih mudah kalau kita mulai ada rasa ketertarikan pada seseorang gitu ya. Nah, rasa ketertarikan itu yang membuat kita mungkin jadi berusaha lebih untuk bisa kenal sama yang jadi partner kita sekarang, atau saat ini lagi deket sama seseorang karena ketertarikan, lalu kita bisa mengeluarkan usaha untuk kenal, tahu dia tuh apa, mungkin dengan luangkan waktu untuk ngobrol, untuk bales chatnya, seperti itu. Awalnya memang ketertarikan, tapi ternyata untuk bisa sampai jadi pacaran, lalu mungkin bisa lanjut ke menjadi ayah bunda, itu kan ternyata butuh namanya usaha ya. Ada effort yang diluangkan, yang diberikan untuk sampai hubungan ini terjalin dan terjaga. Dan begitu pula ternyata kalau kita membahas tentang hubungan antara anak dan orang tua. Jadi ketertarikan itu adalah mungkin sebuah hal yang alamiah ada di anak perempuan kepada ayahnya,
yang bisa menjadi bekal untuk membuat hubungan anak perempuan dengan ayahnya itu jadi lebih dekat. Oke. Tapi apakah menjadi faktor utama, faktor penentu yang akhirnya membuat itu jadi benar-benar dekat hubungannya? Bukan. Ada faktor lain, yaitu namanya usaha. Usaha siapa nih? Usaha ayahnya, usaha anaknya, dan juga usaha ibunya, usaha sekitar, atau faktor-faktor lain yang mendukung yang tadinya katanya secara alamiah punya ketertarikan menjadi sebuah hubungan yang sehat, sebuah hubungan yang dekat. Jadi memang ternyata hubungan antara anak dan orang tua itu bagaikan hubungan yang lain, perlu diusahakan, perlu dijaga, dan perlu dibina agar hubungan itu menjadi sebuah hubungan yang sehat dan hubungan yang dekat. Oke ya, nah tapi kalau misalnya di aku highlight nih Kak, untuk ayah dengan anak laki-laki, nah mungkin adakah ini nggak sih Kak, mungkin ada dari sisi psikologinya kenapa mungkin nggak terlalu dekat atau mungkin terasa lebih canggung gitu? Siap-siap ya. Harus apa nih? Harus apa nih? Kira-kira ayah atau punya anak laki-laki harus denger apa nih? Nah, ternyata di masyarakat kita, di budaya kita memang adanya perbedaan ekspektasi. Ternyata ya, kita mungkin secara kebiasaan, secara value yang ada di masyarakat kita itu kan misalnya memperlakukan anak perempuan itu memang dengan kelembutan, karena kita berharap anak perempuan kita tumbuh dengan lebih lembut gitu ya, sesuai dengan ekspektasi masyarakat gitu kan. Makanya secara tidak sadar atau secara terbiasa kita treat anak perempuan kita jadi lebih lembut, ketika ngomong akan jadi lebih manis gitu ya. Betul. Dan kalau kita balik ke anak laki-laki, kita punya ekspektasi bahwa secara sosial peran anak laki-laki adalah anak laki-laki yang tangguh. Nah, kita akan berpikir mungkin secara nggak sadar gitu ya, atau secara terbiasa aja kita pikir gimana ya cara membuat anak yang tangguh? Oh, harus bicaranya dengan lebih tegas. Harus dengan kita pun posisi badannya akan jadi berbeda karena mau nunjukin ini loh laki-laki, inilah anak laki-laki. Makanya kesannya tidak melibatkan banyak afeksi, tidak melibatkan banyak perasaan, karena kita ingin membentuk anak laki-laki kita sesuai dengan yang diharapkan masyarakat kita. Nah, itu yang membuat jadi salah satu faktor ya, bukan faktor yang satu-satunya, salah satu faktor yang membuat terkesan peran ayah dan peran ayah atau peran orang tua kepada anak laki-laki dan anak perempuan ada perbedaan gitu ya. Jadi faktor ekspektasi itu ya tadi ya Kak. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, tadi kan udah menyebutkan mungkin memang ada anak perempuan itu ada masa-masanya memang yang deket sama ayah gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya mungkin ada anak perempuan itu memang yang tidak dekat dengan ayahnya, mungkin ada faktor trauma atau psikologis dan lain-lainnya. Kenapa nih? Ada apa nih? Ada agak-agak ini ya. Ya memang ternyata ya nggak mudah loh untuk bisa membicarakan sesuatu yang kita rasa apakah ini saya ya. Nah, ini dia saya yang berbicara aja butuh energi lebih gitu ya. Dan mungkin juga nanti ayah bunda atau teman-teman lain yang mendengar podcast ini, kalau misalnya ngerasa selama mendengar podcast bahasan ini aja tuh rada berat gitu ya, it's okay loh, itu normal banget loh. Dan kalau misalnya butuh waktu untuk jeda, tarik nafas, mungkin butuh minum dulu, itu boleh banget. Karena memang nggak mudah. Kesannya ini kita kayak ngobrol-ngobrol santai ya gitu kan. tapi memang kenyataannya untuk membicarakan sesuatu yang mungkin nggak selesai di masa lalu gitu ya, di masa kecil kita, adalah emang sesuatu yang kurang mudah gitu ya, kurang menyenangkan gitu ya. Kayaknya dari kalau misalnya nanti ayah bunda, teman-teman merasa butuh kayak tadi saya menghela nafas dulu, silakan banget ya, boleh banget. Nah, kalau kita bahas lagi back to topic tentang anak perempuan yang hidup tanpa peran ayah, kita pelan-pelan dulu deh, kita bahas dulu nih tentang apa sih dampak positif dari peran ayah yang terlibat dalam kehidupan anak perempuannya. Ternyata banyak loh penelitian tentang hubungan anak perempuan dan ayahnya. Berarti kan ini menunjukkan bahwa yang namanya topik hubungan ayah dengan anak perempuan itu sesuatu yang juga menarik ya. Makanya banyak penelitian. Dan salah satu penelitian itu menunjukkan kalau ayah memiliki hubungan yang sehat, hubungan yang dekat dengan anak perempuannya, akan menurunkan resiko anak perempuan untuk mengalami depresi dan kecemasan, beresiko lebih rendah. Nah, ini juga salah satu dampak yang menurut saya penting nih buat anak perempuan, yaitu dengan mempunyai hubungan terkoneksi dengan ayah, anak perempuan itu juga beresiko lebih rendah untuk mengalami gangguan makan. Itu lebih rendah.
dan juga merasa tidak puas pada penampilan diri atau berat badannya. Nah ini kan masalah perempuan banget Iya, ya. betul. Oh, ternyata ada kaitannya Looks, juga. ya betul. Dan juga kalau ayah dan anak perempuan ini punya hubungan yang baik, hubungan yang sehat, ini bisa mengurangi gejala depresi atau kecemasan tadi. Dan juga membuat anak perempuan ini mempunyai skill yang lebih baik untuk mengatasi stres di masa depannya. Nah kan ini yang kita butuhkan banget gak sih sebenarnya untuk bisa tahu apa itu stres, gimana cara menghadapinya gitu ya. Nah di tahun 2018 ada sebuah penelitian yang juga menunjukkan kalau misalnya anak perempuan dan ayahnya mempunyai koneksi yang ayahnya hadir di kehidupan anak perempuannya, membuat anak perempuan ini bisa lebih mengatasi rasa kesepiannya. Dan juga berpengaruh pada hubungan romantis anak perempuan di masa depan. Nah ini menarik nih, hubungan romantis ya. Nah tadi kan dibilang kalau misalnya itu dampak-dampak positifnya ya. Nah kalau misalnya nggak terlibat gimana? Nah balik lagi bahwa ya tentunya kesempatan anak perempuan untuk mendapatkan manfaat-manfaat baik tersebut lebih berkurang. Makanya mungkin sekarang kita lebih sering dengar juga nih salah satu istilah lagi yang fatherless daughter syndrome ya. Itu sebuah istilah yang menggambarkan kurangnya ikatan antara ayah dan anak perempuannya yang berdampak pada anak perempuan ini tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa sih hubungan laki-laki dan perempuan yang sehat itu seperti apa. Nah ini jadi salah satu pengaruhnya kalau misalnya ayah kurang berperan dalam kehidupan anak perempuannya. Dan juga berpengaruh pada nantinya pengambilan keputusan anak di hubungannya yang mempunyai kecenderungan pengambilan keputusan itu jadi nggak sehat, nggak tepat. Dan berpengaruh lagi kan kalau misalnya kita merasa kok saya ambil keputusannya yang salah terus pengaruh kepada kepercayaan diri, keberhargaan diri anak tersebut dalam sebuah hubungan romantisnya itu ya. Nah ini bisa jadi dampak positif dan dampak negatif bagaimana si ayah berperan dalam kehidupan anak perempuannya. Oke, nah itu menarik banget ya, ternyata berdampak di masa depannya kalau misalnya tidak ada peran ayah dalam anak perempuan itu cukup kalau menurut aku cukup punya peran yang lebih besar gitu ya untuk kehidupan nextnya untuk anak itu sendiri. Nah kalau selanjutnya nih Kak, kalau menurut Kak Melisa sendiri gimana sih stigma masyarakat nih saat ayah itu juga mengambil peran pola asuh? Jadi kan mungkin misalnya biasanya kan yang kita tahu kan adalah ayah yang bekerja, ibu rumah tangga. Tapi kan mungkin ada beberapa juga keadaan yang memang ya bapak rumah tangga, ibunya bekerja, seperti itu Kak. Nah membahas tentang ayah yang berperan dalam pengasuhan anak. Saya cerita sedikit nih ya. Saya sendiri mungkin mengalami hal tersebut gitu ya. Nggak sampai bapak rumah tangga sih, tapi ada hal yang lucu dan menarik menurut saya ketika saya baru punya anak pertama. Waktu itu baru 1 bulan anak pertama saya, kami ketemu nih dengan teman-teman suami saya. Lalu saya dengan bangganya saya cerita, iya nih suami saya ini membantu banget saya ganti popok anak saya tiap hari, terlibat, lalu juga mandiin anak saya gitu ya. Itu merupakan hal yang menurut saya waktu itu dengan value-nya saya bahwa ini adalah hal yang perlu dibanggakan dari sosok laki-laki ini, si man ini yang sangat laki-laki tapi terlibat dalam si unyu-unyu bayi ini. Ternyata respons yang saya dapat adalah salah satu teman dari suami saya itu bilang begini, hah kok dia mau sih ngurusin popok anaknya? Padahal dia bikin statement ke istrinya waktu itu, coba deh kamu tanya teman-teman aku, mana ada sih laki-laki kayak saya nih yang ngurusin popoknya. Jadi sebuah ketimpangan gak sih? Tadi kan saya bilang, saya dengan bangga bilang oh suami saya terlibat, tapi ternyata di stigma masyarakat, umum lah ya gitu kan. Kita nggak bahas khususnya apa dari mana ini kan umum banget gitu ya. Itu suatu yang dipertanyakan. Kok mau sih? Kok bisa sih? Nah ini mungkin dari pengalaman saya perlu bilang bahwa masih ada stigma seperti ini loh. Bahkan di lingkungan terdekat saya aja tuh ada yang seperti itu, mempertanyakan kenapa ayah terlibat dalam hal-hal receh seperti itu ya. Apalagi gantinya urusannya ganti popok gitu. Memang ada stigma tersebut ya. Nah tapi kan tadi kita bilang
keterlibatan ayah itu kan Iya, perlu gitu ya. betul. Nah di sini mungkin yang perlu kita sama-sama bahas adalah kita perlu optimis gitu bahwa walaupun kita bilang adanya kondisi di mana ayah itu minim terlibat dalam pengasuhan anak, tapi disertai juga dengan peningkatan kesadaran bahwa kita perlu meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Jadi kita ini aja deh, kita see the optimist point aja kali ya, bahwa oke, kita sekarang mulai mikir gimana sih usaha buat bisa meningkatkan ayah tuh terlibat dalam kehidupan anak kita. Oke, ya itu ya seru banget nih tadi pengalamannya dari Kak Melisa, bahwa ternyata memang stigma itu ya kita mungkin masih santer ya, istilahnya masih besar juga, bahwa ya memang peran suami, peran ayah itu ya hanya untuk bekerja. Ya tadi kan balik lagi ya Kak, di segmen 1 udah dibahas bahwa biasanya kan tentang mengasuh anak itu hanya diserahkan kepada ibu gitu ya. Nah kalau ayah bunda nih punya istilahnya punya pengalaman seru juga tadi kayak Kak Melisa, mungkin boleh sharing ya di kolom komentar bawah. Nah Kak, kalau misalnya tadi kan kita udah bilang peran ayah gitu kan dalam andil tumbuh kembang gitu. Nah gimana sih mungkin supaya ayah dan bunda ini bisa tahu nih porsinya yang pasti antara ayah dan bunda, agar istilahnya bisa 50-50 lah gitu kan, anak mendapatkan peran ayah ataupun anak juga bisa mendapatkan peran ibu gitu. Nah, kalau kita bahas tentang porsi, ini kan subjektif banget sebenarnya ya. Kita punya kemampuan, kita punya kegiatan yang berbeda-beda nih, satu betul. keluarga dengan keluarga yang lain, satu pasangan dengan pasangan yang lain. Dibutuhkan namanya diskusi sih sebenarnya. Nah, diskusi sih sama siapa gitu ya? Yang paling mengerti diri kita dan pasangan itu kan ya diri kita dan pasangan. Makanya di sini mungkin dibutuhkan juga diskusi antara ayah dan bunda untuk bisa mengatur apa yang perlu diatur gitu ya. Nah, pertama untuk bisa diskusi itu yang mudah adalah menurut saya ketahui dulu nih ketertarikan kita itu apa. Kalau misalnya ini yang saya terapkan juga di saya dan pasangan saya tuh nggak suka sama binatang pet gitu, saya nggak suka binatang peliharaan. Makanya ketika ada kegiatan yang bawa anak-anak untuk memberikan makan kepada binatang, untuk bisa sensorinya dekat sama binatang, itu saya serahkan kepada papanya gitu ya. Nah ini kan juga merupakan salah satu contoh simpel kan untuk bisa membagi tugas, membuat porsinya jadi lebih sesuai buat saya dan suami. Karena apa? Karena kita tahu ketertarikan kita apa, kemampuan saya tuh apa, kemampuan suami itu apa. Misalnya lagi, contoh yang mungkin juga sudah diterapkan nih di ayah bunda di rumah ya, ketika ada mainan yang rusak. Nah, ini kan mungkin hal simple, tapi ini adalah salah satu contoh masalah dalam kehidupan anak. Ini tuh a big deal loh buat anak-anak ketika mainannya rusak. Nah, kalau ayah bunda sudah punya diskusi sebelumnya, sudah kesepakatan sebelumnya, oke, karena misalnya ya lebih banyak ayah yang lebih suka nih sama hal-hal merakit-rakit. Nah, ketika ada mainan yang rusak, keterlibatannya akan dilibatkan kepada ayah. Karena kita sudah tahu nih porsi kita masing-masing, kemampuan kita di mana, ketertarikan kita di mana. Nah itu dulu, mulai dari situ dulu ayah bunda mungkin bisa membuat daftar, ingat-ingat saya tuh sukanya apa ya, saya tuh bagusnya di mana ya. Karena itu akan lebih mudah membuat kita terlibat sama anak. Kalau misalnya nanti anaknya udah lebih dewasa, mungkin ayah bunda yang anaknya lebih dewasa, misalnya gini deh, bukan mainan lagi, bukan masalah binatang lagi, tapi pelajaran. Kalau misalnya saya sukanya matematika, ya makanya ketika pelajaran matematika anak, saya akan dengan happy, dengan ringan buat mengajarkan anak matematika. Tapi kalau misalnya saya nggak suka sama namanya sejarah, itu akan lebih berat nggak sih buat kita kasih tahu tentang pelajaran sejarah. Nah itu makanya manfaatnya untuk tahu apa sih kesenangannya kita sendiri sebagai orang tua, sehingga porsi tersebut bisa dibilang 50-50, bisa dibilang adil bagi ayah dan bundanya sendiri ya. Ya dengan begitu kan kita akan lebih santai dan ringan nggak sih menemani anak gitu. Nah juga ini perlu dilakukan satu lagi nih, porsi tersebut masih mungkin loh fleksibel. Jadi ketika siapa tahu nanti saya jadi suka tuh sama binatang hewan peliharaan, ya nantinya saya boleh loh mengajukan diri, oke, anak-anak main sama mama hari ini untuk ke kebun binatang misalnya gitu. Itu mungkin banget. Jadi kita juga harus terbuka terhadap kemungkinan bahwanya adanya perubahan. Atau misalnya tadi kita bilang
kan tadi bilang matematika sama mama, tapi kalau misalnya matematika hari ini mama capek, ya masih boleh loh untuk melimpahkannya ke ayah gitu. Betul. Jadi ini porsi tersebut juga jadi yang fleksibel, sesuatu yang fleksibel, dan ayah bunda tetap terbuka untuk bisa mendiskusikannya satu sama lain. Oke, jadi itu ya apa namanya, yang penting sih diskusi ya Kak ya gitu kan, untuk menentukan porsinya. Mungkin bisa aja ya 50 di bidang lain, atau mungkin juga nggak harus 50-50 gitu ya Kak. Oke, nah terakhir nih Kak, mungkin ayah dan bunda ya, pesan buat Kak Melisa nih, mungkin pesan atau tips buat dari Kak Melisa buat ayah yang lagi nonton nih, terutama untuk ayah di Indonesia. Oke. Saya mengucapkan terima kasih untuk para ayah yang nonton podcast ini lalu merasa saya tuh udah punya hubungan yang baik loh sama anak saya. Saya tahu itu bukan hal yang mudah. Saya tahu banyak hal yang perlu dikorbankan, dikesampingkan untuk bisa terlibat dalam kehidupan anak. Saya mengucapkan terima kasih dan percayalah bahwa itu adalah bekal yang sangat dibutuhkan anak untuk kehidupannya. Nah, untuk para ayah yang setelah nonton podcast ini lalu mendapatkan pencerahan, oke, saya harus nih, ternyata saya butuh untuk meluangkan waktu untuk bisa hadir secara fisik dan hati kepada anak saya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mudah. Oke. Nah, nggak usah langsung pakai target yang besar gitu ya, kayak 24 jam sama anak. Kita mulai dari yang mudah dulu aja deh. Nah, dari yang mudah itu tadi saya pernah bahas sebelumnya tentang apa sih yang anak suka. Mulai dari itu dulu aja, tahu bahwa anak tuh sukanya apa, lagi suka apa, dan ketahuilah bahwa kesukaan anak itu masih bisa berubah. Lalu juga hari ini suka, besok nggak suka. Nah, itu hal yang wajar banget. Keep updating lah, tetap keep updating anak itu suka apa. Lalu ternyata untuk hadir dan terlibat dalam kehidupan anak itu membutuhkan kondisi ayah, kondisi orang tua yang lagi fit. Fit itu seperti apa ya? Apakah saya harus cek dokter dulu gitu betul. ya? Kan sesimpel kita tuh nggak lagi lapar, kita nggak lagi ngantuk, atau kita nggak lagi pengen nggak lagi capek, kita nggak lagi nunggu deadline. Misalnya harus kirim email ke rekan kerja jam 2, terus kita yaudah jam 1 kita main, tapi kan gimana ya, jam 2 harus kirim kerjaan gitu. Nah, pilihlah waktu yang benar-benar lagi fit, dan hadirlah secara fisik dan hati. Karena anak tahu loh kalau kita nggak konsen sama dia, nggak secara hati berarti, walaupun fisiknya ada gitu anak ya. tahu loh. Nah, jadikan terhubung sama anak, punya waktu ngobrol sama anak ini sebuah rutinitas yang diulang setiap hari, dan tahu kalau saya itu dibutuhkan sama anak saya, itu udah satu hal positif banget loh. Tapi juga tahu bahwa terhubung sama anak saya, ngobrol sama anak saya adalah juga kebutuhan saya. Tadi kan kita bahas tentang anak tuh butuh ayahnya, anak tuh butuh ibunya. Tapi ternyata sebagai orang tua kita juga butuh anak kita. Nah, pastikan bahwa itu tersampaikan ke anak-anak. Dan juga boleh sambilan ke anak-anak bahwa papa, mama, ayah, bunda tuh senang loh bisa main sama kamu. Terima kasih ya kamu sudah mau main sama mama, sama papa hari ini. Itu adalah sebuah kalimat yang menenangkan hati anak dan menyenangkan kita juga. Betul. Nah, itu boleh ya ayah bunda dilatih ya setelah ini. Dan juga saya tahu selama mendampingi klien-klien saya tentang perkembangan anak, hadir, terlibat, terkoneksi dengan anak itu bukan hal yang mudah. Butuh usaha, butuh tekad, butuh niat, dan juga ternyata butuh namanya pengetahuan. Nah, ayah bunda boleh luangkan waktu untuk dengerin lagi podcast ini, podcast yang lain tentang bersama anak tuh seperti apa. Dan juga jangan takut, jangan ragu untuk cari bantuan. Kalau misalnya ayah bunda nggak tahu nih, kayak tadi kan stuck ya mau main apa sih sama anak, boleh tanya ke bundanya, boleh tanya ke pengasuhnya untuk bisa tahu anak tuh lagi suka apa. Nah, atau bantuan-bantuan lain, misalnya cari profesional, boleh tanya ke dokter, boleh tanya ke psikolog anak untuk tahu bagaimana sih yang tadi dibilang hadir secara hati dan fisik itu seperti apa gitu. Atau kita bisa bilang bermain sama anak tuh harus genuine, harus real, itu seperti apa. Oh, sama anak tuh jangan ngomongnya jangan terus harusnya apa. Nah, itu boleh banget cari bantuan untuk bisa membuat
usaha menjalin hubungan dengan anak, usaha untuk terlibat dalam kehidupan anak ini menjadi lebih mudah. Oke, itu ya Bunda tipsnya dari Kak Melisa. Terima kasih banyak tuh Kak buat dari Kak Melisa tipsnya buat ayah bunda yang lagi nonton. Jadi memang butuh usaha, waktu dan tenaga sih sebenarnya intinya untuk bisa merasa hadir supaya anaknya pun juga merasa kehadiran ayah dan bunda. Oke, itu dia sudah di penghujung acara segmen kedua pembahasan tentang kehadiran ayah untuk anak-anak. Terima kasih banyak ya Kak Melisa. Terima kasih juga atas kesempatannya. Sama-sama. Kita akan kembali lagi bertemu di next ya. Semoga saja kita bisa bertemu lagi untuk membahas yang lainnya. Oke Bunda, kita sudah di penghujung segmen kedua. Terima kasih juga buat bunda-bunda yang nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke bunda-bunda lainnya agar bunda lainnya juga mendapatkan edukasi, inspiratif, dan informatif dari podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.